Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi anna wa yudarajul jannah wa yanfa'una bi ashabihi wa Sirul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Dabun nifasi yukharrimu ma yukharrimu al-khaidu wa yuskitu ma yuskitu al-khaidu. Dabun nifasi bermula darah nifas itu yukharrimu mengharamkan apa damun nifas ma pada barang yukharrimu yang mengharamkan pada ma al-khaidu apa khaid wa yuskitu dan menggugurkan apa damun nifas ma pada barang yuskitu yang menggugurkan pada ma al-khaidu apa khaid. Alasannya li anau karsunya damun nifas khaidun itu khaid mujtami'un yang kumpul iktabasa tertahan apa khaid iktabasa tertahan apa khaid li ajil hamli karena arah hamal karena arah mengandung karena arah mengandung. Fakana maka ada hukum apa hukumnya damun nifas itu mal khaidi seperti hukumnya darah haid. Jadi darah nifas itu mengharamkan semua yang diharamkan sebab haid. Jadi apa yang diharamkan sebab haid katakan sholat, puasa, kemudian membaca Quran, menetap di masjid dan sebagainya itu juga haram sebab nifas sama. Dan apa yang digugurkan haid juga digugurkan nifas. Contoh misalkan orang ketika wadah perempuan itu haid itu kan gugur. Katanya gugur, langsung orang pulang itu pulang. Begitu pula pas wadah orang melahirkan sehingga keluar darah ini nifas. Ini juga gugur. Apa yang digugurkan sebab haid juga digugurkan sebab nifas sama. Alasannya kenapa darah haid dan nifas kok sama? Karena hakikatnya darah nifas itu haidun mustami'un, haid yang kumpul, yang tertahan karena hamil. Maka secara umum orang ngandung itu enggak haid. Orang ngandung itu enggak haid. Sehingga darah haidnya tertampung, begitu melahirkan ya darah nifas panjang sampai 60 hari. Maka ada hukumnya damun nifas hukumal haidi seperti hukumnya darah haid sama. Karena hakikatnya darah nifas itu darah haid yang tertahan karena mengandung. Fa'il kharaja maka apabila keluar qoblal wiladati dalam sebelum melahirkan apa yang keluar syai'un apa suatu lam yakun maka tidak ada apa itu nifasan nifas. Jadi sebelum melahirkan itu keluar sesuatu. Nah, darah ini nanti ada dua kemungkinan. Pertama bisa darah haid, yang kedua bisa tolkun. Jadi orang sebelum melahirkan itu kan apa? Kalau Jawa itu keluar darah sebelum melahirkan, tapi nah itu bisa nanti bisa haid tolkun. Tolkun itu hanya darah keluar karena sakitnya melahirkan. Nah itu kalau tolkunnya ini itu bukan haid bukan nifas. Nah, ini yang repot. Ada orang seperti ini masih wajib sholat. Oh itu sholat. Uban itu belum masih kodima itu harusnya. Uban masih kodima. Nah coba posisi seperti itu kan bukan nifas bukan haid. Uban itu kan terus orang masih waktu sholat. Kebetulan terjadinya pas sholat. Mungkin harus sholat. Padahal itu masih belum nifas kan zaman. Nah itu yang insya Allah ini yang harus sama-sama dikaji sama-sama dipahami. Dan maka kita harus tahu, oh ya berarti itu belum statusnya nifas dan tidak haid. Nah, sehingga masih wajib sholat.
Sekarang wa in kharaja, dan apabila keluar apa syai'un, keluarnya ba'dal wiladah setelah melahirkan, karena makan syai'un itu nifas itu ya jelas. Kalau keluarnya darah itu setelah melahirkan, nah maka ulama tidak khilaf bahwa itu nifas. Nah wa in kharaja, dan apabila keluar apa syai'un, keluarnya ma'al walad bersama anak, itu fafihi, itu dalam jawabnya in wajani bermula dua pendapat. Akaduma bermula salah satunya wajani itu anu sesungguhnya syai'un itu laisa tidak ada apa syai'un binifasin dengan binifas itu nifas banyak saidah. Alasannya li ana terusnya perkara itu malam yang fasil selama belum bisa. Li ana terusnya perkara itu malam yang fasil selama belum bisa. Jamil waladi siapa semuanya anak. Wahia maka bermula mar'a itu fi hukumil hamili dalam hukumnya perempuan yang hamil. Makanya walihada dan karena ini li annau malam yang fasil jamil walad faya fi hukumil hamil ya juzubuli li zauji bagi suami roj'atuha apa rujuk zaujah atau mar'a. Sehingga fasoro maka menjadi apa syai'un mayang ma'al walad itu kadami seperti darah aladhi dam taro yang melihat siapa mar'ahu pada aladhi fi khail khamli dalam keadaan hamil. Nah sekarang gini, darah dari darah itu 3 ya. Sebelum melahirkan, ketika sakit itu, tengah-tengah melahirkan bersama dengan anak, dan setelahnya melahirkan. Nah, sekarang kalau darah itu bersama anak, pas anak lahir itu darah. Ini darahnya apa? Ada 2 pendapat. Yang pertama itu bukan nifas. Alasannya karena nifas itu kan setelah lahir brojol semua. Nah ini kan belum lahir, masih tengah-tengah proses, sehingga darahnya ini tidak dikatakan nifas. Nah, dan perempuan seperti ini itu fi humil hamil, dalam hukumnya perempuan yang hamil. Alasannya gini, secara kol yang asoh, kol yang lebih sohe, perempuan hamil itu main nah, jadi pas melahirkan, tengah-tengah melahirkan darah, ini bukan nifas. Alasannya karena anaknya belum lahir semua. Nah dari situlah boleh suami itu rujuk kepada istri yang tengah-tengah melahirkan. Jadi jangan cerai banget. Pas istri yang hamil itu besar dulu, hamil. Pas tengah-tengah melahirkan rojak itu bisa, karena idahnya belum habis. Kan masih proses itu. Ono sing ngene iki. Kalau sudah keluar semua berarti kan sudah habis idahnya. Harus nikah baru. Nah tengah-tengah melahirkan separuh kan. Separuh tutup langsung dia rojak begini, balik meneh. Ngono sih. Angel iki. Apa ngintip apa orang kabar lho. Kerja sama dengan ibu ya. Oh iya, juga yang ngasih tahu ini musuh tengah-tengah. Oh, balik lah kamu. Cepat. Oh, ini masih tengah-tengah. Nah, sehingga darah yang keluar bersama anak itu seperti darah yang dilihat waktu hamil. Maknanya darah haid. Qala Abu Sa'd wa Abu Abbas ibn Abi Ahmad ibn Qos. Ini menurut pendapat yang kedua, bermula syai'un ma'al walad itu nifasuni fasiduni. Di anak kersinya syai'un ma'al walad itu damun darah ingfasola yang bisa atau yang keluar apa dam bikhurujil walad sebab keluarnya anak walaupun belum sempurna. Fasoro maka menjadi apa syai'un ma'al walad itu kadami seperti darah al-kharij yang keluar ba'dal wiladati setelah melahirkan. Fasoro maka menjadi apa syai'un ma'al walad itu kadami seperti darah al-kharij yang keluar ba'dal wiladah setelah melahirkan, yang katakan nifas. Jadi kalau menurut Abu Syab pas tengah-tengah melahirkan kalau darah dia rojak nggak sah karena sudah dianggap nifas, berarti habis idahnya.
462. Iya, 462. Mahal. Sekarang 2 juta lebih. Wa in ra'at, dan apabila melihat siapa mar'a adama pada darah qoblal wiladati dalam sebelum melahirkan, khamsata ayamin di dalam 5 beberapa hari, summa waladat kemudian melahirkan siapa mar'a wa ra'at dan melihat siapa mar'a adama pada darah, fa innal kharija maka sunya darah yang keluar ba'dal wiladati dalam setelah melahirkan itu nifasun nifas. Wa amal khariju ada bermula darah yang keluar qoblau di dalam sebelumnya wiladah itu fafihi itu di dalam al kharij qoblau wajani bermula 2 pendapat. Min ashabina itu sebagian daripada berashab kita, man bermula orang qala yang berkata siapa man berkata gini, huwa bermula al kharij qoblau itu istikhadah. Alasannya ada terusnya perkara itu layak juzu tidak boleh ayatawala padanya berturut-turut haidun apa haid wa nifasun dan nifas min ghairi tuhrin dari tanpa suci. Kama layak juzu sebagaimana tidak boleh ayatawala padanya berturut-turut haidun tani apa 2 haid min ghairi tuhrin dari tanpa suci. Wa minhum sebagian daripada ashab man bermula orang yang berkata siapa man ingkulna apabila berkata siapa kita innal kamila sehingga orang yang kamil takhid itu khat siapa kamil faya maka bermula al kharij qoblahu darah yang keluar sebelum wiladah itu khaidun khaid di annal walada karusnya anak yakumu itu menempati apa walad maqamat turi di dalam tempatnya suci fil fasi dalam memisah begini, apabila ada seorang perempuan sebelum melahirkan itu melihat darah 5 hari, sebelum melahirkan bukan darah 5 hari misalkan. Nah ini gimana statusnya darah yang keluar sebelum melahirkan, setelah itu terus dia melihat darah. Apabila seorang perempuan melihat darah sebelum melahirkan 5 hari, kemudian dia melahirkan waru'at adjama terus melihat darah, fa innal kharija batal bilad dari nifas itu muttafaqun alaih, darah yang keluar setelah melahirkan ini nifas. Nah yang jadi masalah gini, darah yang keluar sebelum melahirkan itu gimana? Ini ada 2 pendapat. Satu mengatakan istikhadah, itu dari istikhadah, jadi sebelum melahirkan keluar darah. Ini kalau yang pertama ini katanya dari istikhadah. Alasannya karena tidak ada berturut-turut haid, Muhammad dianggap haid terus nifas tanpa diselesai suci, itu enggak boleh. Itu alasannya pertama kan. Nah, karena seperti halnya tidak mungkin ada haid 2 kali tanpa suci. Itu alasan kalau yang pertama. Nah, jadi sebelum melahirkan keluar darah terus melahirkan, jelas kalau darah yang setelah melahirkan itu nifas, itu muttafaqun alaih. Nah yang sebelum ini, ini qaul yang pertama itu darah istikhadah. Alasannya karena tidak ada berturut-turut haid langsung nifas, itu nggak ada, sama dengan 2 haid tanpa selesai suci. Itu yang pertama. Yang kedua ini qaul yang asoh. Kalau kita katakan orang hamil itu haid, untuk al-asoh, orang hamil itu haid, maka darah yang sebelumnya melahirkan itu namanya haidun, haid. Nah, anak yang lain itu anggap aja pemisah antara haid dengan nifas, walaupun tidak ada 15 hari. Makanya pemisah antara haid dan nifas itu tidak harus seperti pemisah antara 2 haid. 2 haid kan harus 15 hari. Terus kesimpulannya begini, orang melahirkan darah yang keluar satu, kalau memang sebelumnya proses melahirkan itu mengeluarkan darah, itu namanya haid. Kemudian di tengah-tengah pas mau melahirkan keluar darah, itu namanya tolpun, darah keluar karena sakitnya melahirkan. Dan ini tidak haid, tidak nifas, dan ini wajib sholat kayak ketuban ya. Nah ini tolpun namanya. Nah
Kemudian darah yang setelahnya namanya nifas. Nah, umpama tadi sebelum melahirkan sudah keluar darah, nah ini haid sampai bersambung, nggak ada telur. Ini itu cara tadi. Nah, jadi persoalannya tadi orang pas kayak gitu tuh apa namanya sholat. Ya sudah kayak gitu terus mendapat darah itu kan belum nifas karena belum melahirkan. Gimana? Ini tanda-tanda darahnya Ya sama. Ya dipakai lagi. Jadi kalau sebelum proses melahirkan itu memang sudah keluar darah itu haid karena orang hamil itu ala lasok haid. Nah darah yang pas mau melahirkan keluar dengan tolpun. Tolpun itu darah yang keluar karena sakitnya melahirkan. Dan itu statusnya bukan haid, bukan nifas. Nah darah yang setelah melahirkan namanya nifas. Siapa maksudnya? Jadi ini kan juga darah itu ada ciri-ciri. Iya. Darahnya mungkin termasuk dengan kasus yang lain kita menentukan ini kalau dilihat ciri-cirinya darah haid misalnya. Iya. Tapi dilihat dari siklusnya ini bukan haid. Tapi dari ciri-cirinya apa dengan darah haid? Mana yang kita pegang? Jadi gini tadi kan, kalau keluarnya itu belum proses melahirkan, nah itu namanya haid itu namanya. Kalau melahirkan, kalau darah keluarnya pas sakitnya melahirkan, nah, itu namanya bukan haid, tolpun tadi. Walaupun darah tadi Iya. tidak ada ciri-ciri. Iya. Kalau keluarnya pas proses melahirkan, kan pendarahan, misalkan itu namanya tolpun. Itu bukan haid, bukan nifas. Nah kalau setelah melahirkan namanya nifas. Waksarun nifasi bermula lebih banyaknya nifas itu situna 60 yauman apanya harinya. Di maksimalnya nifas itu 60 hari. Waqala berkata Al-Muzani arba'una yauman. Kata Al-Muzani hanya 40 yauman apanya harinya. Wad dalilu bermula dalilnya alama atas barang. Kulna yang mengatakan siapa saya umadama yaitu maksimalnya nifas 60 hari. Itu mah barang yang diriwayatkan Abama anil Auza'i. Qala al Auza'i, indana itu di sisi kita imro'atun bermula orang perempuan. Taro yang melihat siapa imro'ah antifasa pada darah nifas syahro ini dalam 2 bulan halinya. Wa an ato in wasabi wa ubaid bin Hasan al ambari wal hajjat ibn Arqam. Wa an ato in dan diriwayatkan dari Ato apa anna nifasnya nifas itu situna 60 yauman apanya harinya. Walaysa dan tidak ada itu li'aqolihi bagi minimalnya nifas haduna batas. Minimal khas kadang apa lahdo jurut langsung sebentar lah kan langsung suci. Waqat talija dan terkadang melahirkan almar'atu siapa orang perempuan walataro dan tidak melihat siapa mar'a adama pada darah. Ono perempuan ini melahirkan hamil dan nifas. Seperti Fatimah Az-Zahra. Waruya dan diriwayatkan apa anak ro'atan itu waladat melahirkan siapa imro'ah ala ahdi Rasulullah di dalam alam Hanafi. Di dalam zamannya Rasulullah SAW. Falam taro maka tidak melihat siapa imro'ah nifasan pada darah nifas. Sehingga fasumiyat maka disebut siapa imro'ah datal jufufi. Datal jufufi perempuan yang punya kering. Artinya tidak mengeluarkan darah ini disebut datal jufuf. Jadi enak ini Pak bisa bikin lagi anak ini kan selesai. Ya nama siapa? Wa in maladat dan apabila melahirkan siapa mar'at tahu ama ini pada kembar 2. Bainahuma itu antara tau ama ini zamanun bermula zaman. Fafi maka itu di dalam jamnya in waladat salah satu aujuhin bermula 3 beberapa pendapat. Akad 2 bermula salah satu aujuhin itu yuda baru dihitung an nifasu apa nifas minal waladi dari anak al awal yang pertama. Alasannya li anak sesungguhnya waladil awal itu damun darah. Yaktubu yang mengiring-iringi apa dam al-wiladata pada melahirkan.
sehingga fa'ubirat maka dihitung al-muddatu apa masa nifas, dihitung minhu dari waladil awal. Dikiaskan kamalaukana sebagaimana andai kata ada apa walad itu wahdahu sendiriannya walad. Nah, dari sekarang gini, ada seorang perempuan melahirkan kembar, katakan kembar 2, ini 3, 4 nanti bisa dikiaskan. Terus bagaimana waktu antara anak yang pertama dan kedua? Nah, tengah-tengahnya ini jaraknya gimana? Jadi gini, kalau dalam agama itu dikatakan kembar, itu anak pertama dan kedua, itu jaraknya di bawah 6 bulan. Di bawah 6 bulan. Kalau 6 bulan ke atas itu bukan kembar namanya, nanti kelahiran yang kedua. Karena minimal orang hamil itu kan 6 bulan. Jadi kembar itu dikatakan kembar kalau anak katakan duanya. Anak yang pertama dan yang kedua jaraknya di bawah 6 bulan. Cuma saya rasa jarang ini kan. Yang kembar itu biasanya kan setelah berapa waktu aja. Nah, apabila ada seorang perempuan melahirkan kembar, terus waktu anak yang pertama dan kedua ini gimana jarak yang tengah-tengah ini? Mana yang dihitung nifas? Nah, apakah dari anak yang pertama apa yang kedua? Nah, ini ada 3 pendapat. Yang pertama ngitung nifasnya dari anak yang pertama. Alasannya karena nifas itu darah yang mengiringi melahirkan, sehingga masa nifas dihitung dari anak yang pertama. Misalkan ada lahir kembar 2 kan, itu kalau yang pertama hitungnya nifas itu dari anak yang pertama ini bisa dihitung. Sehingga dari anak yang pertama dan kedua ini umpama kok darahnya lebih 60 berarti istiqadoh, karena maksimal orang nifas 60 hari. Jadi kembar 5 ya kan, sampai saking yo jeneng 5 kan. Nah ini kalau yang pertama ini darah yang pertama itu apa anak yang pertama itu mulai ini sampai kalau darahnya lebih dari 60 berarti namanya istiqadoh. Nah, itu nanti bahasnya belakang ini. Nah, istiqadoh itu juga sama dengan orang kayak apa? Nifas istiqadoh sama dengan orang yang kayak istiqadoh harus satu macam nanti Pak. Sama dengan kemarin. Cuman enggak serumit yang kayak kemarin ini. Kalau ketemu itu rumit lagi. Rumit lagi ini kan. Pasal ini benar kedua. Ini kalau yang umum dipakai ini. Itu yuta baru dihitung apa nifas minasani dari anak yang kedua. Alasannya li'anna sesungguhnya perkara, isinya perkara itu madama selama tetap ma'ahuma itu bersama mar'ah khamrun apa kandungan fadam maka bermula darah itu laisa tidak ada apa dam itu binifasin nifas sama dengan kadami seperti darah ala hidam taro yang melihat siapa mar'ah pada dam oblan wiladati di dalam sebelum melahirkan. Jadi kalau yang kedua ini kalau yang pakai yang umum, yang namanya nifas itu kan sudah keluar semua kandungannya ini. Maka kalau terjadi kembar anak yang pertama itu belum dihitung nifas. Maksudnya darah yang setelah lahir yang pertama dihitung nifasnya itu minasani. Kalau akhirnya kembarnya 2, nah itu baru dihitung. Ini kalau yang apa? Yang kedua. Nah, kemudian darah yang sebelumnya apa? Darah yang sebelumnya yang kedua ini ya sebelum wiladah. Nah, ini kan repot. Berarti anak yang pertama ini darahnya kan belum nifas. Nah, sehingga dia tolpun tadi bisa tolpun sehingga dia wajib sholat. Ini betul itu. Terus secara akal persegi ini mesti banyak mikir. Mana orang sama jari kembar 3, 4, 5 itu kan. Untung kita ini lanang ya waktu itu. Pasal isu kalau yang ketiga itu kita baru dihitung ibtidaul mudati apa masa apa permulaan masa nifas dihitung minal awali dari anak yang pertama. Cuman summatus ta'nafu kemudian dimulai al-mudatu apa masa nifas lagi minathani dari anak yang kedua. Alasannya li anakula wahidin karena sungai tiap salah satu minhuma dari awal wasani
itu sababun sebab lil mudati untuk masa nifas. Faidah wujida maka apabila ditemui apa al awal wasani yaitu biro, maka dihitung al ibtida'u apa mulainya nifas mingkuli wahidin dari setiap salah satu minhuma dari keduanya yaitu awal wasani. Dikiaskan kama lawati'a sebagai andai kata simak siapa rojul imro'atan pada orang perempuan bisubhatin dengan subhat serupa. Fadakholat maka masuk siapa imro'ah fil ida dalam ida sumawati'a kemudian simak lagi siapa rojul pada imro'ah. Fa'ina usia imro'ah tas taknifu itu mulai siapa imro'ah al-idata pada ida. Oleh yang ketiga anak yang kembar ini mengatakan jadi nifasnya 2 kali. Yang pertama ngitung nifas dari anak yang pertama. Jadi anak yang pertama itu udah hitung nifas. Nah, walaupun jarak antara anak pertama kedua itu misalkan 2 hari, ya ini sudah hitung nifas. Nah nanti anak lahir kedua nifas lagi, berarti nifasnya 2 kali. Itu maknanya gitu. Nifas pertama anak yang pertama dan nifas yang kedua anak yang kedua. Jadi umpama gini, anak yang pertama ini umpama ini kan lahir 40 hari terus keluar darah. Terus anak yang kedua ini mengeluarkan darah. Jadi nifas 2 kali 40 hari berarti yang pertama ini nifasnya 40 hari. Nah yang kedua nanti nifasnya berapa hari? Jadi nifas 2 kali. Alasannya karena setiap melahirkan itu adalah sebab masanya nifas, maka perlu diperhitungkan. Jadi ada nifas 2 kali itu kalau yang ketiga ini. Dikiaskan, ini yang saya nggak bisa gambarkan, nggak bisa begini. Dikiaskan ada seorang laki-laki jima perempuan sebab subhat. Jadi gini, nah, makanya ada ini rata-rata di kitab-kitab fikih itu ada seorang laki-laki, ya, makanya disangka itu istrinya terus dipukuli. Mungkin entah karena apa dipukuli, tahu-tahu orang lain bukan istrinya. Kembar. Ini banyak mati surhat. Nah, ini yang nggak gambarnya kan? Karena contoh di fikih itu dia disangka itu istrinya itu. Kumpul itu atau orang liya. Nah ini kan wajib iddah itu. Wajib iddah kalau memang dia ini masih normal, masih haid berarti salah satu dulu. Kalau sudah nggak haid 3 bulan. Lu bareng orang ini, berarti kan iddah. Tengah-tengah iddah terjadi kayak gitu lagi. Itu maksudnya kan dikumpuli lagi, subat lagi. Berarti dia ngalami iddah 2 kali. Ini dikiaskan kayak gitu. Berarti kan nifasnya 2 kali yang kembar tadi. Ini disamakan seorang perempuan sudah dipukuli. Mati subhat itu sampai 2 kali gitu. Nah ini 2 kali seperti itu. Ini kan yo yang lucu ini kan. 2 kali. Kalau sekali ya ini 2 kali salah lagi. Orangnya sama ini Pak. Itu disengaja. Kayak gitu. Kadang-kadang saya mikir itu tidak tuh. Cara akal kita kan memang semuanya pindu. Itu berarti aman. Iddah 2 kali. Nah, pertama katakan belum sampai diulang lagi. Gimana Pak? Nah itulah yang susah ini. Jadi katakanlah tengah-tengah iddah terjadi wati subat lagi. Nanti ngulang lagi iddahnya 2 kali. Wa in ra'at dan apabila melihat siapa mar'ah daman nifasi pada darah nifas saatan di dalam sesaat katakan sejam sumatohurot kemudian suci siapa mar'ah komsata asyara di dalam 15 yauman apanya harinya sumaroat kemudian melihat siapa mar'ah adama pada darah yauman di dalam sehari walailatan dan semalam fafi maka itu dalam jamnya in wajani berpula 2 pendapat akadua bermula salah satu wajani itu anal awalasnya darah yang pertama itu nifasun nifas wathani bermula darah yang kedua itu haidun haid wama bermula barang itu suci wama bermula barang bainahuma di dalam antara orang Jawa itu bainahuma kan tetap ing dalem yang tetap di dalam antara awal wasani turun itu suci wal wajib bermula wajah pendapat adanya kedua itu anal jami semua itu nifasun nifas li anal jami'ah karena semuanya wujida itu temui apa jamek fi mudati nifas dalam masa nifas wa fima dan itu dalam barang bainahuma antara awal wasani qaulani bermula 2 qaul fil talfiqi dalam talfiq
Vital fikih dalam talfek. Jadi gini, ada seorang perempuan melahirkan, terus katakan biar darah itu 1 jam, 1 jam aja, atau katakan sehari, misalkan kan, dia itu suci 15 hari, terus setelah 15 hari keluar darah lagi. Nah ini gimana statusnya ini darah-darah ini dan suci yang di tengah-tengah ini gimana ini? Ini ada 2 pendapat. Yang pertama al-awwal nifas, ini kalau yang kuat ini. Jadi darah yang pertama tadi nifas. Nah darah yang kedua itu haid, yang tengah-tengahnya ini suci. Berarti antara nifas dengan haid disela-selai suci 15 hari. Nah kalau yang kedua ada semuanya nifas. Maksudnya darah yang pertama, darah yang kedua itu hukumnya nifas. Kemudian suci yang di tengah-tengah ini, nah ini ada 2 qaul, kan? Kalau ikut kalau sakbi berarti semuanya apa nifas semua. Kalau latri berarti suci ya suci, haid ya apa nifas ya nifas, haid ya haid. Wa in nifas mar'atu agara wallahu a'lam bishawab. Nah ini yang besok ada perempuan yang istihadah nifasnya